Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Ganda Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Indri Erlinda SPD, selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Parung. Kegiatan praktik untuk supervisi akademik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang terakhir kegiatan pasca-observasi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan pra-observasi bersama dengan Bu Indri. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya Bu Indri hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Arum, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bu Indri, apakah sekarang sedang sibuk? Sekarang kebetulan saya sedang tidak sibuk. Boleh minta waktunya sebentar ya Bu? Boleh? Dengan senang hati. Bu Indri, seperti yang sudah saya sampaikan pada 2 pekan yang lalu ya Bu, bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik kepada Bu Indri, di mana kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Indri agar Bu Indri bisa mengenali kualitas pembelajaran yang Bu Indri laksanakan di kelas. Kemudian kegiatan yang pertama adalah kegiatan pra-observasi ya Bu. Siap. Jadi sekarang kita mau berbincang-bincang tentang sejauh mana persiapan yang sudah Bu Indri lakukan untuk kegiatan observasi nanti Bu. Siap ya Bu ya? Siap. Bu Indri, sebelumnya kalau boleh tahu nih ya Bu, apa harapan Ibu tentang perbincangan kita kali ini? Harapannya sesuai yang kemarin kita udah obrolin ya Bu ya. Tentunya saya nanti bisa merancang, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Oke. Berarti besar harapan Ibu bisa merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, dengan tepat ya, sesuai dengan mata pelajaran Ibu, matematika. Iya. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya, memangnya apakah sejauh ini nih sebelum melaksanakan supervisi akademik dengan saya, apakah Bu Indri mengalami kesulitan atau hambatan, tantangan terkait merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ada ya Bu ya. Kesulitannya mungkin karena keterbatasan pemahaman saya tentang diferensiasi. Jadi kadang saat saya mau merancang pembelajaran, jadi ada sedikit kebingungan gitu. Kira-kira nih untuk materi ini pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Kemudian apa saja yang harus saya persiapkan? Jadi mengaitkan materi dengan proses pembelajarannya. Ya kembali lagi itu karena pemahaman saya yang kurang pastinya ya. Jadi ya seperti itu, agak sedikit kebingungan gitu untuk merancang. Jadi kesulitan atau hambatan ya yang Indri hadapi itu ada sedikit kebingungan ya untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran matematika karena keterbatasan pemahaman Bu Indri. Iya betul. Kalau sejauh ini ya Bu Indri ya, sudah apa saja yang Bu Indri lakukan, upaya apa saja? Upayanya ya kalau misalkan lagi bareng sama teman-teman gitu, sebenarnya kita kan ngobrol nih, kita diskusi tentang kebingungan itu, kayak diferensiasi bedanya apa sih, kayak konten dan proses, atau misalkan mungkin kalau yang produk kita jelas ya, cuma yang lebih ke konten sama proses itu bedanya seperti apa, kita ngobrol sama teman-teman. Terus kalau misalkan lagi sendiri, kita kan sekarang zaman udah digital ya, Iya. jadi browsing-browsing, cari informasi di Google, di YouTube, seperti itu. Luar biasa ya upaya yang sudah Bu Indri lakukan, mulai dari diskusi dengan rekan-rekan sejawat ya, kemudian melakukan literasi digital ya Bu ya, berarti ya mencari informasi dari media sosial, dari YouTube, dari Google ya, terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Iya, cuma kembali lagi kan kalau kita cari informasi di Google misalnya, kalau yang namanya belajar sendiri
sendiri tanpa sharing ke teman kan kadang kita ada keraguan gitu, ini bener atau enggak gitu pemikiran kita. Jadi penguatannya itu Penguatan diskusi itu ya, betul. Paham ya. Luar biasa ya pokoknya. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita sekarang dan rangkaian proses supervisi akademik yang akan Bu Indri lalui dengan saya, semoga Bu Indri bisa menemukan, mendapatkan solusi-solusi yang lain ya, upaya-upaya lain sebagai bahan referensi Ya, amin. dalam menghadapi kesulitan Bu Indri mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan baru Ya, amin. mohon bantuannya. Siap. Kemudian Bu Indri, untuk kegiatan observasi nanti, materi apa yang akan Bu Indri sampaikan ke anak-anak? Materinya tentang statistika di bagian penyajian data. Jadi Statistika penyajian data. Jadi anak bisa menyajikan suatu data dalam bentuk diagram batang atau diagram garis atau diagram lingkaran. Diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ini pada jenjang kelas berapa Ibu? Jenjang kelas 7. Kelas 7. Iya. Nanti sampelnya kelas 7 berapa? Kelas 7-8. Kelas 7-8. Iya. Kemudian Bu Indri, apa tujuan pembelajaran dari penyajian data ini? Tujuannya siswa ini nantinya mampu menyajikan suatu data dari kemarin. Saya cerita sebelumnya ya Bu, dari pertemuan yang lalu mereka itu sudah mengumpulkan data. Jadi mereka mengeksplor sekolah, ya beda-beda. Ada yang mendata jumlah siswa setiap mapelnya, misalkan matematika gurunya berapa, IPA berapa. Kemudian ada yang mendata hobi teman-temannya dalam satu kelas, kan yang hobi menyanyi berapa orang, kemudian yang menari berapa orang. Nah kemudian masing-masing sih kembali lagi tuh ke yang namanya minat ya. Makanya saya ada kaget gitu, kok yang ini ternyata dia mendata hewan Bu kemarin. Hewan yang ada di lobi bawah itu kan ada kolam ikan ya, ada akuarium. Di sana dia ngedata ikan koi ada berapa, kemudian ada kura-kura berapa, aligator. Ternyata emang minat si anak sampai sejauh itu gitu. Nah jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, bagaimana caranya siswa itu mampu menyajikan suatu data dalam bentuk diagram batang atau diagram garis, kemudian diagram lingkaran. Dan yang kedua, siswa juga bisa mempresentasikan di depan kelas. Ya. Jadi dari yang Jadi anak itu tidak hanya mampu menyajikan datanya saja ya, tapi juga bisa mempresentasikannya ya, betul, memaparkannya ya hasil data dan diagram ya yang mereka dapat. Kemudian Bu Indri, pendataan yang anak-anak lakukan itu melalui observasi ya tadi ya? Iya, melalui observasi. Ada wawancara juga. Wawancara juga ada. Luar biasa sekali ya, wah. Kayaknya tujuan pembelajaran itu benar-benar. Iya, tapi kadang untuk mencapai tujuannya itu kita ya kembali lagi tuh ya, bagaimana kita merancangnya itu kadang yang butuh tenaga ekstra. Iya, betul. Kemudian Bu Indri nih, agar tujuan pembelajarannya tercapai ya, anak-anak semua bisa mencapai tujuan pembelajaran ya, sejauh ini upaya-upaya apa saja yang sudah Bu Indri lakukan? Upayanya saya merancang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kayak misalkan menyediakan untuk kontennya, bisa link YouTube, kemudian buku paket atau modul. Kemudian untuk prosesnya, kita kan seperti yang sebelumnya saya pernah tanyakan sama Bu Arum ya, proses ini jadi bagaimana ya? Jadi lebih ke memfasilitasi kebutuhan siswa ya, ada yang pemahamannya, ada yang perlu bantuan dalam memahami suatu materi, dan untuk yang produknya, jadi siswa nantinya bisa memilih apakah dia nanti akan menyajikan hasil datanya itu dalam bentuk diagram batang, apakah garis, ataukah lingkaran. Jadi diskusi kelompok gitu, sesuai kesepakatan mau disajikannya dalam bentuk apa. Jadi upaya yang sudah Bu Indri lakukan ini, Bu Indri merancang pembelajaran berdiferensiasi konten, proses sampai produk ya Bu ya, dengan beragam pilihan yang bisa dipilih oleh anak ya, sesuai dengan kebutuhan belajar anak masing-masing ya. Kemudian Bu Indri, dari upaya-upaya tersebut ya, memangnya
apa sih Bu area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangannya tentunya kita harapannya yang ingin saya capai adalah bagaimana supaya saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Lebih ke implementasi mungkin ya Bu ya? Ya, gitu. Jadi mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik, dengan tepat, ya. Betul. Tentunya kan semuanya kembali lagi buat kebutuhan belajar siswa ya Bu ya, seperti yang sedang digencarkan oleh kurikulum Iya sekarang. benar, pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Kemudian Bu Indri untuk mencapai area pengembangan tersebut, Bu Indri sudah menyiapkan strategi-strateginya belum? Strateginya tadi yang saya sudah sebutkan ya, saya menyiapkan untuk diferensiasi kontennya. Saya sediakan link YouTube yang berkaitan dengan materi pembelajaran saat itu, Video pembelajaran. video ya, Bu? pembelajaran, kemudian buku paket, buku modul kan mereka sudah pegang. Di dalamnya juga ada materi yang berkaitan kan. Kemudian ada KPD. Nah, kemudian untuk diferensiasi prosesnya berarti lebih ke memfasilitasi anak nih kebutuhan belajarnya. Kemudian untuk diferensiasi produknya itu siswa bisa secara berkelompok bisa berdiskusikan, kemudian menentukan memilih mereka mau menyajikannya apakah dalam bentuk diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Tapi kalau misalkan seandainya anak mau menyajikannya ke dalam, saya boleh nggak dibikinnya pakai Canva gitu ya, silahkan boleh ya. Atau misalkan nih saya mau bikin video ya silahkan kalau emang waktunya cukup gitu. Oh, berarti memang produk yang dibutuhkan anak itu beragam ya Bu ya. Jadi kalau mau dalam bentuk video diperbolehkan, di Canva kan juga banyak model-modelnya ya. Kemudian kalau misalnya anak minimal nih Bu ditulis di buku bagaimana Bu? Nggak apa-apa, ditulis di buku, misalnya tulis di buku. Tapi yang agak besar lah tulisannya ya, biar bisa nanti saat dipresentasikan nggak harus ditulis di papan tulis lagi, biar nggak lama. Iya Bu, setuju nih, pokoknya luar biasa banget ya Bu ya. Mudah-mudahan tercapai. Iya, amin amin amin. Semoga kegiatan observasi nanti berjalan dengan lancar. Sesuai dengan apa yang Ibu rancang nih saat ini, sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi setelah kegiatan observasi supervisi akademik. Oh itu ada lagi. Iya, jadi ada pra observasi, kemudian ada kegiatan observasi, dan yang terakhir kegiatan pasca observasi. Jadi nanti di kegiatan pasca observasi kita akan melakukan perbincangan lagi ya Bu. Iya. Jadi nanti Bu Indri akan melakukan refleksi tentang sejauh mana nih kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apakah sudah tercapai atau belum. Ya Bu Indri ya. Mohon bantuan nih, mudah-mudahan lancar ya Bu Arum ya. Semangat ya Bu ya. Semangat Bu Arum, apalagi harus lebih semangat. Siap. Terima kasih banyak ya Bu Indri ya. Ya, saya terima kasih juga sudah membantu, sudah bisa sharing ya atas kebingungan yang melanda. Berarti nanti kita ketemu lagi kapan Bu? Untuk kegiatan observasi Besok Bu. Oh besok. Iya, besok di kelas 78 ya. jam ke-7 dan 8. Jam ke-7 dan ke-8 dengan materi penyajian data ya. Statistika. Aduh, saya takut salah nyebutnya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu Indri. Ya, sama-sama Bu Arum. Sekian kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Indri Erlinda SPD, selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Parung. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan observasi di kelas 78 yang akan dilaksanakan pada esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 78 apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kembali lagi ya di pelajaran matematika. Jam terakhir meskipun panas, mudah-mudahan tetap semangat ya. Ya. Sebelum dimulai, kita mulai berangkat. Dipimpin doanya. Duduk rapi. Rapi. Doa dimulai.
memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang nggak masuk selain Aliski siapa? Perhentian. Aliski kenapa? Sakit. Semuanya diperhatikan ke depan. Kita ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya kita pelajari tentang apa? Cungkan tangan. Boleh ya Kak? Diagram batang. Diagram batang. Memahami tentang diagram batang. Boleh. Kalau Dino? Diagram diagram tabel sama pengolahan data. Oh, tabel dan pengolahan data. Maksudnya menyajikan data dalam bentuk tabel. Terus apa lagi yang ingat? Paham ya? Statis. Iya, statistika. Ada lagi yang ingat? Itu di materi sebelumnya. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang ya statistika. Kemarin kalian melakukan kegiatan mengumpulkan data. Coba ibu mau tanya, kemarin data yang dikumpulkan sama kelompoknya Algo tentang apa? Meja terbaik. Jumlah meja terbaik. Meja berbaris di kelas 78. Bagus. Hasilnya juga bagus. Nanti kita sama-sama akan bahas ya. Selanjutnya kalau kelompok Dino, Alat-alat olahraga di Neva. oh jumlah atau data alat olahraga di Nepar ya bagus. Kalau kelompok Cika, nggak tahu bro. Itu tentang apa? Coba diingat lagi. Tadi yang Cika tulis tentang apa itu? Maksudnya yang kemarin tentang data apa? Tentang tabel ini Jumlah siswa seluruhnya atau kelas berapa? kelas 7. Ya, jumlah siswa kelas 7 yuk di SMP Negeri 1 Baru, bagus. Selalu kelompoknya Amel. Jumlah guru tiap mata pelajaran. Kelompok mana ya, Bella? Aku satu kelompok sama favorit mata pelajaran. Mata pelajaran favorit. Ya, bagus. Kelompok Nadia? Oh, data benda di kelas 78. Nah, kemarin juga sekilas kita sudah bahas tentang diagram batang ya. Jadi cara menyajikan data. Hari ini kita akan belajar. Jadi setelah kemarin kalian mengumpulkan data, dituangkan ke dalam bentuk tabel. Hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kemudian diagram garis dan diagram lingkaran. Ya, kalian tahu diagram batang? Diagram garis? Diagram lingkaran? Kemarin sekilas sudah dibahas ya, memahami perbedaannya. Jadi hari ini data yang sudah kalian kumpulkan akan kita sama-sama tuangkan ke dalam diagram. Jadi nanti kalian boleh memilih data yang kalian kumpulkan itu mau dituangkan ke dalam diagram batang, silakan. Ke dalam diagram garis, silakan. Ke dalam diagram lingkaran juga silakan. Ya, kalau tidak ada ditanyakan. Kalau tidak ada di sini aku bagikan. Ini nanti kertasnya kalian isi dengan data kalian, sajikan ke dalam kertas ini ya. Mau pakai diagram batang boleh, mau pakai garis boleh, mau pakai lingkaran boleh. Ya, ya satu kelompok saja.
yang mendatar ya, yang horizontal. Kemudian tabel yang kanannya kalian simpan di yang tegak atau vertikal. Jadi di sini yang mendatarnya nama buah, kemudian penjualannya ini yang tegak. Coba kita data nama buahnya ada apa saja? Ini mangga. Terus ada apa lagi? Ada? Yang ketiga apa? Pepaya. Yang keempat? Apel. Yang kelima? Nangka. Yang keenam? Jeruk. Ya. Kemudian penjualannya kita buat rentang. Nah, sekarang kita isi buah mangga. Buah mangga berapa kilo? 24. Berarti kita buat diagram batang 25 sampai ke 24 sini ya. Penjualannya dalam kilogram. Nah, ini data penjualan untuk penjualan buah mangga. Siapa yang mau ke depan mengisi yang buah salak? Ya, boleh ya, Naya. Buah salak penjualannya berapa banyak? 15. Ini penggarisnya. Oke, betul 15 di situ? Oke, tepuk tangan buat Nana ya. Sekarang buah pepaya. Ingat, nanti setelah ini Fajar. Pepaya berapa kilo? 20. Baik. Ya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah diagram garis. Coba untuk mangga, kalau dituangkan ke dalam diagram garis. Coba yang mangga, siapa yang mau coba? Ini seperti titik koordinat ya, berarti mangga pasangannya dengan berapa kilo? 24, sama saja berarti mangga kita hubungkan dengan 24. Salah? Salah, tapi mau coba salah. Ya, sekarang pepaya. Pepaya. Ini. Pepaya. Lanjut, sampai pepaya. Diagonal. Miring-miring.
nggak lupa, Adit belum dikasih tepuk tangan. Oh iya. Coba, Dino bisa menghubungkan di mana diagram garisnya, diagram penjualannya dari titik ke titik ini. Nih lihat. Nah, ya tepuk tangan buat Dino. Setelah seperti ini bagaimana kan? Nah, dibuat garisnya ya. Ini titiknya nanti agak besar. Dari mangga terus ke apel. Nah, nanti kalian buat dulu. Itu adalah diagram garis. Ya. Bisa membedakan antara batang dan garis. Selanjutnya, yang terakhir diagram apa? Lingkaran. Ya, coba setelah kita mengingat kembali tentang diagram batang, diagram garis sama diagram lingkaran, kalian silakan tentukan. Ya, kalian tentukan nih kelompok kalian, diskusikan dengan teman kelompoknya. Data yang sudah kalian kumpulkan kemarin ini akan disajikan ke dalam diagram batang, ataukah ke dalam diagram garis, atau ke dalam diagram lingkaran. Ya, didiskusikan, disepakati dengan teman kalian. Kalau sekiranya kalian lupa bagaimana caranya, nanti bisa bertanya ke ibu atau bisa browsing atau di buku juga ya, silakan. Ya, ya silakan langsung dikerjakan ya. Ya, nanti dia jawab satu bagian Nah sekarang coba kita presentasikan di depan. Mau kelompok siapa dulu yang maju? Cina, boleh. Kelompok ya. Kamu sama. Dibacakan aja di sini diutuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diagram garis hasil pengumpulan data alat-alat olahraga NEPA dalam bentuk diagram garis. Oke. Ada apa saja? Alat-alat olahraga NEPA ada bola basket, bola futsal, skipping, barbel, gawang, dan ring basket. Bola basket Jumlahnya ada berapa? jumlah bola basket ada 21, jumlah bola futsal ada 2, jumlah skipping ada 8, jumlah barbel ada 2, jumlah gawang ada 2, jumlah ring basket ada 2. Bagus ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita oke, semua kelompok sudah maju ya. Coba dari keseluruhan pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Diagram dan lingkaran. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, aku mau tahu bagian mana yang paling kalian sukai. Coba ibu mau tanya Fajar. Buat diagram. Kita membuat diagram. Oke, bagus. Kalau Dina? Yang berdiskusi. Oke, berarti tipe orang yang suka diskusi ya. Oke. Nah, yang terakhir deh. Satu lagi, Bella. Saat presentasi. Ya, bagus. Presentasi berarti melatih kita untuk tidak malu untuk berbicara di depan umum. Nah, untuk materinya apakah ada kesulitan? Tidak ada. Seru ya menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kemudian garis, juga diagram lingkaran. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar tentang penyebaran data. Nanti di rumah kalian boleh cari-cari dulu, browsing dulu ya. Apa itu rata-rata, apa itu median, apa itu modulus ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan dirapikan, kemudian nanti pimpin doa oleh Raka, kita bersiap-siap untuk pulang. Ya, kita bersiap-siap untuk pulang ya. Raka pimpin doa lagi. Duduk rapi. Berdoa dimulai. Amin. Semoga selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Ganda Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Parung, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Indri Erlinda SPD, selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Parung. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah melaksanakan kegiatan praktik coaching mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan yang sekarang yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Berikut ini adalah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Bu Indri. Selamat siang Bu Indri. Selamat siang, Bu Arum. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bu Arum apa kabar? Alhamdulillah Bu sehat.
Bu Indri, apakah waktunya kosong sekarang? Ya, kosong. Boleh minta waktunya sebentar ya Bu? Boleh Bu. Hati. Iya Bu Indri. Jadi alhamdulillah kemarin Bu Indri sudah melaksanakan kegiatan observasi ya di kelas bersama anak-anak ya tentang penyajian data Dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. ya. Kemudian Bu Indri, sekarang kita masuk ke alur berikutnya ya. Setelah kita melewati praobservasi, kemudian observasi, dan ini yang terakhir ya Bu Indri, pasca observasi untuk supervisi akademik. Jadi di kegiatan pasca observasi ini kita akan berbincang-bincang kembali tentang refleksi pembelajaran yang telah Ibu Indri lakukan di kegiatan observasi kemarin. Ya, oke. Bu Indri, sebelumnya apa harapan Ibu dari perbincangan kita hari ini? Harapannya tentunya dari kegiatan pembelajaran yang kemarin saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan baik. Harapannya. Iya. Tentunya dengan pembelajaran kemarin juga anak-anak bisa merasa senang. Kemudian selain senang juga mereka paham terhadap materinya yang menjadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran saat ini. Oke, jadi harapan perbincangan kali ini juga Bu Indri berharap sekali bahwa benar-benar pemahaman Bu Indri tentang pembelajaran berdiferensiasi bisa benar-benar matang ya. Iya, betul. Agar Bu Indri bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya dengan baik. Jadi kalau ada kelebihan semakin lebih lagi, kalau ada kekurangan diperbaiki. Iya. Kemudian Bu Indri, dari yang sudah Bu Indri laksanakan ya kegiatan observasi kemarin, apa refleksi yang Bu Indri dapatkan? Refleksinya dari pembelajaran kemarin, dari kegiatan anak-anak dulu ya Bu ya. Pertama kita lihat dari respon dari anak. Respon dari anak alhamdulillah bagus ya Bu ya. Maksudnya anak-anak bisa mengikuti pembelajarannya. Kemudian anak-anak juga bisa menghasilkan produk sesuai minat keinginan yang sesuai kesepakatan kelompok mereka yang mereka mau. Kemudian dalam segi pemahaman juga anak-anak banyak yang paham terhadap materinya. Saat presentasi di kelas mereka menyajikannya juga dengan baik. Jadi hasil refleksinya pembelajaran menyenangkan ya, menarik minat anak ya. Kemudian anak juga bisa menghasilkan atau mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan minatnya masing-masing ya, kesepakatan kelompok masing-masing ya. Dan ternyata ketika melaksanakan kegiatan presentasi juga sangat bagus ya, anak-anak memahami materi tersebut dengan benar. Berarti Baikkan sama teman-temannya. menurut Bu Indri tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu? Untuk tujuan pembelajaran kalau dilihat dari hasil produk mereka sudah tercapai. Cuma ya kalau kendala-kendala pastinya ada ya Bu ya. Iya. Saya Apa kendalanya? kendalanya itu berhubungan dengan waktu sih. Keterbatasan waktu ya Bu. Keterbatasan waktu. Jadi kan itu apalagi di jam terakhir ya, kemudian kondisinya panas dan kebetulan kemarin juga mati lampu kan. Jadi kipas nggak nyala. Nah, kendala utamanya sih itu berhubungan dengan waktu. Jadi kemarin itu tidak semua kelompok sempat mempresentasikan hasilnya. Karena keterbatasan waktu ya, 1 jam pelajarannya 40 menit Ya, dikali 2 jam pelajaran, jadi 80 menit. 80 menit. Jadi saat mereka karena kan di awal mengecek dulu, kita cross check nih mereka paham nggak tentang yang diagram batang, garis sama lingkaran itu. Kemudian mereka baru berdiskusi menuangkannya ke dalam diagram, dan saat mau mempresentasikan memang waktunya kita kekurangan, jadi nggak semua sempat maju kemarin. Jadi ada berapa kelompok Bu yang presentasi di depan kelas? Yang presentasi kemarin itu ada 4 kelompok dari 6 kelompok. Dari 6 kelompok ya. Kemudian ada 2 kelompok yang Ada 2 kelompok yang belum sempat maju. yang belum sempat presentasi. Ya, terus kemudian yang 2 kelompok itu bagaimana Bu nantinya? Yang 2 kelompoknya mungkin buat mensiasatinya di pertemuan berikutnya kita beri kesempatan buat mempresentasikan Pertemuan berikutnya ya Bu. ya supaya setidaknya mereka nggak kecewa gitu ya. Masa kelompok
bagian untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya Bu ya. Cuman di pertemuan yang berbeda ya. Di pertemuan kemarin 4 kelompok, nanti di pertemuan berikutnya ya di bulan depan 2 kelompok. Kita beri kesempatan. Sekarang ada kebanggaan sendiri ya kalau dia atau mereka mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian Bu Indri, menurut Bu Indri, tadi kan kesulitannya adalah keterbatasan waktu ya Bu ya. Itu kan salah satu kendalanya ya, tantangan dalam pembelajaran. Menurut Bu Indri, nanti nih di pertemuan berikutnya dan seterusnya, bagaimana usaha atau upaya yang bisa Bu Indri lakukan supaya meminimalisasi kendala tersebut, bisa mengatasi kendala tersebut supaya tidak keterbatasan waktu lagi. Kalau dilihat dari materi kan kayaknya ini lumayan padat ya. Mungkin nanti yang akan saya perbaiki. Jadi menyelesaikan materi tersebut mungkin nggak hanya dalam satu pertemuan. Gitu. Mungkin jadi 2 kali pertemuan dengan menambah konten-konten apa gitu, supaya nanti selesai itu kan kalau misalkan kita potong-potong waktunya, namanya kan kita kondisi di dalam kelas sekarang kita nggak tahu ya, karena suka ada aja apa Kondisional ya Bu ya, kalau nggak bisa kendalanya. Dan sepertinya ini kalau diselesaikan dalam 1 kali pertemuan kayaknya akan tetap kurang gitu. Makanya nanti mungkin kalau bisa dirancang itu tujuan itu selesainya dalam 2 kali pertemuan. Di satu tujuan bisa dilaksanakan 2 kali. Itu kan ada 2 tujuan yang kemarin saya Iya, ada 2 tujuan ya, betul. Mungkin nanti diselesaikan itu dalam 2 kali pertemuan. Dalam 2 kali pertemuan ya. Mungkin yang pertama itu mereka menyajikan, memahami materi dan menyajikan diagramnya. Ya, Kemudian pertemuan berikutnya bisa diskusi, gitu yang presentasikan, dan itu kalau ada yang mau tanya jawab. Kemudian Bu Indri, bagaimana perasaan Bu Indri kemarin selama melaksanakan kegiatan observasi tentang pembelajaran berdiferensiasi bersama anak-anak, kemudian diobservasikan ya dengan saya, bagaimana perasaannya? Perasaannya yang pertama ya tegang ya, karena maksudnya nggak biasa kita ada yang nonton misalnya kita belajar. Ya, yang pertama itu coba kan seiring makin lama makin biasa ya, seru juga gitu. Apalagi lihat respon anak saat kita melempar sesuatu, stimulasi, mereka merespon kan. Iya, itu pokoknya ada ya senang misalnya respon anak bagus. Kemudian ya mungkin ada beberapa kayak kendala-kendala seperti itu yang mudah-mudahan nanti yang berikutnya itu bisa ada solusinya, itu bisa diterapkan, bisa dapat solusi yang sesuai. Kemudian Bu Indri, kegiatan observasi kemarin ada nggak peristiwa yang menarik untuk Bu Indri selama pembelajaran? Peristiwa yang menarik ada, si anak-anak kan kadang usil ya Bu ya. Oh Iya, usil kan sedang diskusi kelompok. Ada aja gitu, misalkan ada yang usil gambar apa, bisa kata temennya, Bu, si anu Bu, ini gitu. Jadi kadang kan itu maksudnya ya ada aja gitu anak yang seperti itu ya. Benar. Ada di setiap kelompoknya ya. Iya, ada aja. Jadi kita harus mengontrol emosi anak juga ya. Jadi tidak hanya konten materinya ya, begitu ya Bu Indri ya. Iya betul, karena kan kita kan maunya semua anak saat ada kerja kelompok, mungkin diskusi kelompok, maunya semuanya terlibat. Tapi dengan adanya seperti itu kemarin, berarti belum semua nih yang terlibat. Jadi masih ada anak yang ya usil seperti itu. Mungkin jadi PR juga itu lah. Iya Bu, mungkin bisa berkolaborasi dengan wali kelas ya. Iya. Kemudian sama siapa lagi Bu kira-kira bisa berkolaborasinya? Kolaborasi untuk mengatasi Iya, selain wali kelas. ya sama wali kelas, mungkin guru yang lain yang mengajar di kelas tersebut. Jadi semua guru ya. Bisa guru bahkan. Kadang kan kita suka, misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman guru nih, cerita-cerita tentang siswa-siswa. Kadang ini si A begini, si B begini. Iya. Kadang kita menemukan siswa yang sama nih, siswa saya dia ini. Dengan guru mata pelajaran yang lain ya. Itu emang nih kan si A mas begini nih. Iya. Kita nanti bisa cari solusinya sama.
Kemudian Bu Indri, pembelajaran apa nih yang Ibu dapatkan dari kegiatan observasi kemarin? Pembelajarannya ini ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu memang benar-benar memfasilitasi siswa banget ya, sesuai kebutuhan yang mereka sesuai kebutuhan belajar mereka gitu. Kita bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka sesuai minat mereka, dan dengan dengan minatnya yang cocok, mereka kan dengan senang hati mengerjakannya tanpa harus ada paksaan. Meskipun gurunya di sini meskipun berpusat pada siswa, bukan berarti gurunya tinggal diam kan. Ya, kita juga kan pertama belum nyiapin bahan-bahannya. Iya. Kalau mau ngasih apa itu perencanaan. Kemarin kan disebut sama Bu Arum juga ya, ini saya kadang itu yang kemarin kendalanya masih bingung kalau materi ini bagusnya diferensiasinya apa ya, seperti itu. Ya intinya itu, jadi pembelajaran diferensiasi memang memenuhi mungkin memfasilitasi kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi di kegiatan pra-observasi ya Bu Indri menyatakan kalau salah satu kendalanya itu kebingungan ya dalam mengimplementasikannya ya pembelajaran berdiferensi dengan materi matematika ya. Nah kemudian nih Bu Indri, setelah kegiatan observasi kemarin gimana? Apakah masih mengalami hal tersebut atau tidak? Mungkin kalau sekarang sih masih mendapat pencerahan ya, cuma nanti nggak tahu nih kalau misalkan materi ini apa nih cocoknya. Cuma untuk sekarang udah mendapat pencerahan, intinya kan yang konten itu berarti isi materinya ya, artinya disampaikan ke anak boleh sesuai hobi mereka dan lain-lain sebagainya. Maksudnya itu sudah mendapat pencerahan gitu baru. Mudah-mudahan nanti yang berikutnya juga nggak kebingungan lagi. Jadi intinya penerapan kedepannya mudah-mudahan nggak bingung lagi gitu ya. Iya, benar nggak bingung lagi. Tapi kan kalau bingung nanti bisa tanya sama Bu Arum. Siap. Bisa tanya ke saya dan ke diskusi ya sama Iya, teman-teman diskusi yang lain ya sama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya mudah-mudahan ya Bu Indri ya, harapan Bu Indri tentang penerapan yang ke depan mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan materi matematika ya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian Bu Indri dari tadi kan Bu Indri sudah merefleksikan ya hasil dari kegiatan observasi kemarin. Kemudian berarti saya bisa yang tadi Bu Indri sampaikan ke saya, nanti minta bantuan sama Bu Arum ya kalau ada hambatan gitu. Berarti kan saya termasuk orang yang menjadi orang salah satu yang bisa diajak bekerja sama ya Bu Indri ya. Iya, sangat. Selain itu ada orang lain lagi? Ada tentunya guru-guru sesama satu rumpun ya. Satu rumpun. Kadar, Pak Jono, kita kan berdiskusi tentang materi. Kemudian kan di kurikulum merdeka kita kan harus lototin tujuan pembelajarannya. Tentunya sangat berperan guru-guru satu rumpun. Berarti guru-guru satu rumpun ya juga harusnya berkolaborasi saling membantu ya, membantu mensukseskan. Sebenarnya bukan satu rumpun saja sih, semuanya juga pasti ya saling kita sharing pengetahuan. Jadi saat kita ada kesulitan, kita kan bisa bertanya sama teman-teman yang lain, gak harus menunggu juga sih. Alhamdulillah kan guru-guru di SMK Parung solid. Siap ya. Kemudian nih kira-kira apa nih mau dari tadi Bu Indri kan sudah menyampaikan ada kendalanya seperti ini, kemudian sudah menyampaikan juga upaya yang akan dilaksanakannya, kemudian sudah menyampaikan juga orang-orang yang akan terlibat ya. Kemudian kira-kira waktu eksekusi memperbaiki pembelajaran berdiferensiasinya kapan Bu? Kalau untuk memperbaiki kita kan punya catatan ya, setelah pembelajaran kan kekurangannya ini dan setelah selesai pembelajaran juga sudah mulai perbaikan. Nah cuma nanti untuk penerapannya kan berarti kita bisa terapkan lagi untuk materi tersebut di pembelajaran yang tahun depan kan. Tapi kalau misalkan catatan kekurangan dari sekarang sudah mulai diperbaiki. Kan di pertemuan berikutnya nih kalau mau pakai
ini lagi, ini yang harus diperbaiki gitu. Tapi kalau untuk administrasi, pastinya perencanaannya mungkin di tahun depan. Karena kebetulan kita sudah memasuki akhir tahun pelajaran ya Bu ya. Sudah akhir tahun pelajaran. Iya, jadi nanti 2 minggu terakhir. Jadi kalau untuk administrasi, insya Allah diperbaiki ketika masuk tahun ajaran baru ya, dan sekitar bulan Juli ya. Tapi kalau secara praktiknya pasti di saat itu setelah kegiatan pembelajaran selesai ya. Iya, kita kan punya catatan-catatan ya, kekurangannya apa. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita perbaiki supaya lebih. Nah, ini yang terakhir nih. Jadi dari perbincangan kita dari awal sampai akhir ini, menurut Bu Indri apa nih yang bisa Bu Indri simpulkan dari percakapan ini? Kesimpulan tentang pembelajaran apa tentang Secara keseluruhan, secara keseluruhan dari perbincangan tadi. secara keseluruhan dari awal sampai sini ya, untuk perbincangan dengan Bu Arum kan dari sebelumnya. Nah, kesimpulannya berarti yang pertama, kita sebagai pendidik itu kan jangan malu bertanya ya. Maksudnya harus terus belajar enggak. Misalkan kalau misal sendiri ya kan sekarang udah zamannya canggih ya, bisa berdiskusi. Kemudian saat sama teman-teman bisa berdiskusi, kayak yang kemarin baru sudah membantu saya saat ada kendala, misalkan ada yang bingung ditanyakan ngasih solusi, jadi kita berbagi sama teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran berdiferensiasi itu memang ternyata benar sangat membantu memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang terakhir, untuk pembelajaran saat kita menemukan suatu kekurangan, kita merefleksikan apa nih pembelajaran kita, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Saat kita menemukan kekurangan, sifatnya diperbaiki. Kalau bisa menemukan solusi sendiri, bagus. Tapi kalau sekiranya kita nggak bisa tidak bisa menemukan solusi, jangan malu bertanya dengan rekan-rekan yang lain supaya kita sama-sama itu baru. Dan baru terima kasih sangat membantu sekali. Sama Bu Indri, terima kasih banyak juga ya sudah mengikuti setiap alur supervisi akademik ini dengan baik, mulai dari praobservasi, kemudian kegiatan observasinya di dalam kelas, dan ini yang terakhir ya, pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya Bu Indri bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasinya dengan baik, dengan tepat, sesuai harapan Bu Indri juga di semua konten materi yang matematika ya, betul. Di semua konten materi tidak ada kebingungan lagi ya, mudah-mudahan. Terima kasih banyak ya Bu Indri ya. Terima kasih ya Bu Indri ya. Sekian kegiatan pasca observasi untuk supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Indri Erlinda SPD, selaku guru matematika di SMP Negeri 1 Parung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.